Halo anak bapak sekalian, selamat pagi untuk kita semuanya. Di sini kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda yang dimana pada hari Senin 9 November 2020. Nah, buat anak bapak sekalian, di sini bapak hanya menyampaikan materi saja. Namun untuk tugasnya silahkan disimak ya nak ya. Oke anak bapak, selamat menyaksikan. Sebelumnya, waktu itu Bapak sudah menjelaskan apa saja benda padat, gas, dan cair. Nah, sekarang yang akan kita bahas ialah perubahan yang dimana dari padat ke gas, yaitu disebut menyubling. Dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Dari cair ke padat disebut dengan membeku. Dan dari gas ke padat disebut dengan mengkristal, dari cair ke gas disebut dengan menguap, dan dari padat ke cair disebut dengan mencair. Nah, untuk lebih lanjut, Bapak akan jelaskan satu persatu mengenai wujud benda. Mari anak Bapak simak agar anak Bapak lebih memahaminya. Nah, di sini ada konsep gambar supaya anak Bapak lebih mengerti mengenai perubahan wujud zat. Nah, gas ke cair. Nah, jika gas ke cair, nah di sini disebut dengan mengembun. Nah, berarti mengembun itu istilahnya jika kita minum kopi maka dia akan menguap. Nah, begitu juga dengan cair ke padat, maka dia akan membeku. Nah, membeku ini artinya ketika kita mendinginkan atau membekukan air ke dalam kulkas, maka dia akan membeku dan berubah menjadi padat. Nah, dari padat ke gas, maka disebutlah dia menyublin. Nah, menyublin ini ketika kita membuat kapur barus, maka dia akan menguap. Oke, nah Bapak, untuk lebih lanjut kita akan bahas satu persatu. Nah, mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi cair. Nah, diperhatikan sekali lagi, benda padat menjadi cair. Suatu benda dapat berubah wujud dengan cara mencair karena adanya peningkatan suhu atau pemanasan. Nah, untuk lebih lanjut, jika anak Bapak ingin mencobanya, coba letakkan es batu ke dekat lilin tersebut atau di tempat terbuka atau di ruangan terbuka, maka es tersebut akan mencair. Nah, dari situ apakah anak Bapak sudah mengerti mengenai yang namanya mencair? Mencair disebut juga dari padat ke cair. Nah, selanjutnya kita akan bahas membeku, yang dimana dari benda cair menjadi benda padat. Membeku adalah proses perubahan wujud benda cair menjadi padat. Suatu benda cair dapat membeku apabila terjadi penurunan suhu atau pendinginan di sekitar benda. Nah, jika anak Bapak mau mencobanya, proses pembekuan ini seperti kita membuat es lilin atau air minum ke dalam kulkas, maka beberapa jam kemudian air tersebut menjadi beku atau berubah menjadi keras. Nah, di situ adalah proses yang dimana suhu di sekitar kita itu mengalami penurunan suhu sehingga benda cair yang tadi berubah menjadi benda padat. Nah, apakah anak Bapak sudah mengerti mengenai membeku? Nah, selanjutnya kita akan masuk menguap, yang dimana dari benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Suatu benda cair dapat menguap apabila terjadi peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda tersebut. Nah, di sini dari cair ke gas. Contohnya ketika kita memasak nasi atau memasak air minum, maka ketika dia sudah mau matang, maka dia akan mengeluarkan uap. Baik itu di rice cooker, baik itu di kompor gas, maka dia akan menguap yang semulanya menjadi cair, akan menguap dia menjadi embun ataupun menjadi udara. Nah, itulah yang disebut dengan proses perubahan benda cair dapat menguap apabila adanya pemanasan.
Jadi jika dia tidak dipanaskan, maka tidak akan terjadi penguapan. Nah, apakah anak Bapak sudah mengerti sampai di sini mengenai menguap? Nah, kita lanjut, yaitu mengembun. Coba perhatikan gambar tersebut. Di sini ada gambar tanaman di pagi hari yang ada butiran-butiran embun di sela-sela daun tersebut. Nah, yang kedua di sini apabila anak Bapak membuat es batu ke dalam gelas tersebut, maka di pinggiran gelas tersebut akan mengembun, atau proses pengembunan itu terjadi adalah wujud benda dari gas menjadi cair. Jadi, suatu benda gas dapat mengembun apabila terjadi penurunan suhu atau pendinginan di sekitar benda tersebut. Jadi jika kita membuat es batu di dalam gelas tersebut, maka di sekitar gelas tersebut akan ada butiran-butiran debu atau zat cair. Itulah yang disebut mengembun dari gas menjadi cair. Apakah anak Bapak sudah mengerti mengenai mengembun? Mari kita lanjutkan ya, Nak. Nah, di sini kita akan masuk menyublin. Coba perhatikan gambar di sini. Ini adalah kapur barus. Nah, Bapak sebelumnya sudah pernah melihat kapur barus. Kapur barus ini yaitu karena Bapak melihat pakaian, maka kita buat kapur barus. Pertama, supaya pakaian tersebut jauh dari hama seperti tikus ataupun rayap, dan pakaian kita menjadi harum dan tidak bau. Nah, yang kedua, tujuan dari kapur barus ini seperti yang ada di kamar mandi. Nah, menyublin adalah bagian dari kapur barus ini. Menyublin merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Menyublin terjadi karena adanya peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda. Nah, apabila kapur barus ini diletakkan di dalam daerah yang dingin, maka kapur barus ini tidak akan menguap atau tetap segitu ukurannya. Namun jika kita buat di tempat terbuka, maka kapur barus ini perlahan demi perlahan akan mengecil sampai pada akhirnya habis. Namun proses pengecilan tersebut, ukuran kapur barus tersebut berlangsung sangat lama sehingga tidak bisa kita lihat pada saat itu juga proses penguapannya. Nah, apakah anak Bapak sudah mengerti mengenai menyublin? Mari kita lanjutkan. Nah, di sini adalah mengablur atau sering disebut mengkristal. Menghablur atau mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Menghablur atau mengkristal terjadi karena adanya pendinginan atau penurunan suhu yang sangat drastis di sekitar benda tersebut. Nah, jika kita melihat dari gambar tersebut, di sini adalah mobil yang sedang ditutupi atau diselimuti oleh salju. Nah, di sini mengablur tersebut dari gas menjadi padat. Gas ini sama seperti udara. Jadi jika di sekitar lingkungan tersebut adanya pendinginan ataupun penurunan suhu, maka daerah tersebut akan diselimuti oleh salju. Nah, anak Bapak juga mungkin pernah melihat di televisi daerah-daerah yang ditutupi salju karena di daerah tersebut mengalami penurunan suhu atau dingin, sehingga masyarakat di situ memakai jaket tebal supaya dapat beraktivitas. Nah, di sini apakah anak Bapak sudah mengerti mengenai mengkristal? Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, Nak. Dan untuk tugasnya, silakan anak Bapak rangkum tugasnya dari pembelajaran kita ini. Silahkan tuliskan mengenai apa yang telah Bapak sampaikan di video tersebut di buku tugasmu. Dan untuk soal-soal yang ada di buku tema 3 subtema 3, ini semua materinya sudah Bapak satukan mengenai
perubahan wujud benda, dan untuk tugasnya Bapak akan sampaikan nanti di kemudian hari untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya.